Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut 7 amalan yang paling penting yang sering dilakukan Rasulullah. Yang pertama, sholat tahajud. Salat tahajud hukumnya sunnah muakkad dan merupakan kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya. Allah Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 79. Dalam ayat ini terdapat 2 hikmah, yaitu 1. Sebagai peningkat ibadah dan terpelihara dari segala hal keburukan. 2. Merupakan amalan para salafus soleh, para sahabat tabi'in, sebagai generasi tabi'ut tabi'in. Seabdol salat di luar salat 5 waktu ialah salat tahajud berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, membaca Al-Quran. Tilawatul Quran, kalau bisa sebelum terbit fajar, kita mengawali hari dengan membaca Al-Quran. Sebaik-baik membaca Al-Quran adalah sebelum fajar. Allah akan memberikan cahaya di alam kuburnya maupun di hari kebangkitan. Allah juga memberikan cahaya pada wajahnya, tangannya, kakinya dengan cahaya Al-Quran. Apabila ingin memiliki Al-Quran, maka tambahlah hafalan. Apa yang kau hafal, maka itulah yang engkau miliki dari Al-Quran. Orang yang belajar dan memperbaiki Al-Quran, makhrajul huruf, tajwidnya, maka dia akan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, segera ke masjid untuk sholat berjamaah. Bersegera ke masjid untuk sholat berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkedatangan seorang lelaki buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah untuk memberinya keringanan sehingga bisa salat di rumahnya. Lalu Rasulullah memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya lalu berkata kepadanya, "Apakah engkau mendengar panggilan salat?" Ia menjawab, "Iya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, "Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis lain beliau bersabda, "Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, sholat duha. Salat duha, 360 sendi tulang kita diminta untuk bersedekah kepada Allah setiap harinya. Maka cukup bagi seorang melaksanakan sholat duha untuk memenuhinya. Sholat duha juga amalan untuk melapangkan rezeki. Menurut para ulama, sholat duha dikerjakan ketika matahari naik sepenggalan sampai menjelang zuhur. Barang siapa mendapati naiknya sepenggalan matahari, maka laksanakanlah salat 2 rakaat. Yang kelima, bersedekah. Tidak ada hari yang dilewatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa bersedekah. Di dalam surat Al-Munafikun ada sebuah pesan agar kita bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang yang antara kamu." Lalu ia berkata, "Menyesali ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku aku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Surah Al-Munafikun ayat 10. Yang keenam, menjaga wudhu. Menjaga wudhu agar senantiasa dalam keadaan sholat meskipun tidak melakukan sholat, dan menjaga diri dari perbuatan dosa, yaitu berada dalam keadaan suci dari hadas. Awali sholat dengan menyempurnakan wudhu dan memperhatikan adab-adab. Salah satu amalan sunnah sebelum sholat subuh ialah menggosok gigi dan membasuh tangan berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Hikmah menghirup air 3 kali ketika bangun tidur adalah untuk mengusir setan dalam rongga hidung. Nabi Shallallahu
Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka jangan mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum ia mencucinya 3 kali, karena ia tidak mengetahui di mana letak tangannya semalam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut hadis yang membicarakan ancaman bagi orang yang tidak berwudu dengan sempurna. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Kami pernah tertinggal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu safar. Kami lalu menyusul beliau dan ketinggalan sholat, yaitu sholat asar. Kami berwudu sampai bagian kaki hanya diusap, tidak cuci. Lalu Nabi memanggil dengan suara keras dan berkata, 'Celakalah tumit-tumit dari api neraka.' Beliau menyebut 2 atau 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir, Umar bin Khattab mengabarkan bahwa ada seorang yang berwudu, lantas bagian kuku kakinya tidak terbasuh. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya dan berkata, "Ulangilah, perbaguslah wudumu." Lantas ia pun mengulangi dan kembali sholat. Hadis riwayat Muslim. Jangan lupa membaca doa zikir ini setelah berwudu. Ashhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal muttatahhirin. Nabi bersabda, siapa yang berwudu dengan memperbagus wudunya, lalu ia mengucapkan zikir yang tadi, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Dengan ia membacanya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Ia akan masuk lewat pintu mana saja. Yang ketujuh, istighfar. Istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kurang dari 70 sampai 100 kali beristighfar dalam sehari. Lafaz istighfar ada 3. 1. Lafaz astagfirullah. 2. Lafaz subhanallahu wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Engkau yang telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan menjaga janji-Mu sebaik yang aku mampu. Aku berlindung kepadamu dari keburukan. Segala yang aku perbuat, aku kembali kepadamu dengan mengakui segala nikmat-Mu kepadamu, dan aku pun kembali kepadamu dengan mengakui semua dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosa-dosa selain hanya Engkau. Setelah amalan sunnah itu dilaksanakan, maka kerjakanlah amalan lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keadaan seorang hamba paling dekat dengan Robnya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim. Berikut 7 amalan penting untuk kita semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.